Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera teman-teman. Sekarang jam 5.56 ya, Wita ya, waktu Indonesia bagian tengah. Rencana mau jalan-jalan, kalau biasa di Jawa Tengah ngopi ya, di Cemoro Kandang gitu. Cuman kali ini di Bali, tujuannya adalah Kintamani, salah satu spot dimana kita bisa lihat pemandangan dengan udara yang fresh, banyak ion positif sambil ngelihat Gunung Batur atau ya Gunung Batur ya. Treknya saya belum pernah, jadi kalau misalnya kita touring ke suatu tempat yang kita nggak mengenal wilayahnya, please be careful, lebih attention karena kita nggak hafal medan. Jadi saya akan lebih more safety untuk riding. Bismillahirrahmanirrahim, semoga selamat sampai tujuan ya. Ini adalah kawasan Tukat Badung, tempat dimana saya berada sekarang. Cukup ramai, kita nggak susah juga ya kalau keluar pun cari makan, cari sembako ataupun kebutuhan sehari-hari. Dan setiap hari kadang-kadang saya suka jalan pagi, jogging. Sudah pada buka jam-jam 5 gitu ya, toko-toko kelontong, minimarket, dan juga nah ini langganan saya, jajanan pasar juga sudah buka. Jadi nggak susah ya kita nyari sesuatu gitu. Di sini juga pagi pasar tradisional juga sudah buka, sama kayak di Jawa ya. Kita lihat juga ini di daerah Tukat Balian ya, masih dekat dengan yang Tukat Badung tadi. Ya intinya kalau pagi gitu meskipun masih sedikit gelap, nggak sepi-sepi amat ya teman-teman ya. Aktivitas juga sudah mulai. Sebenarnya katanya asiknya kalau ke Kintamani itu berangkatnya itu sebelum subuh, jadi begitu di atas itu kita bisa melihat sunrise, sama awan itu ada di bawah gitu. Karena infonya memang ini daerah yang tinggi ya, bukit ya, karena memang di gunung gitu. Jadi awannya di bawah sangat indah sekali. Karena saya nggak tahu jalan, pengen tahu medan dulu, nggak berani kalau gelap-gelap gitu, apalagi sendiri. Next, barangkali kan ada teman yang mau main ke Bali. Pagi Mas Angga, Mas Dani, Ersa, Mas Danang, teman-teman BR. Semoga ada yang bisa nemenin saya jalan-jalan di Bali. Cuman bukan berarti saya jadi guide ya, karena saya masih baru di sini. Bypass Ngurah Rai. Kalau di Jogja sama fungsinya kayak ring road ya kalau menurut saya gitu. Jalan yang memudahkan kita untuk ke arah bandara dan sebagai jalan lingkar besar yang melingkari kota gitu. Jadi kalau misalnya kita bingung-bingung, tinggal ngambil arah aja gitu. Mentok ke arah timur, kita akan ketemu bypass Ngurah Rai dan kita tinggal nyesuaiin aja gitu. Kalau ring road ya bentuknya kayak cincin, jadi dia lebih benar-benar melingkari kota Jogja gitu ya. Kalau ini kota Denpasar. Inilah Bali ya. Jam berapa nih? Jam 6. Ibunya masih nyapu. Minggir dikit. Waktu tempuh 1 jam. Sekarang 1 jam ya. Tadi sekitar 1 jam sekian menit. Mungkin nanti kita lihat ya di map awal tadi itu berapa. Sebenarnya nggak begitu jauh ya kalau dari estimasi Google Map. Cuma ya saya nggak tahu medan gitu. Saya akan lebih hati-hati dan mungkin waktunya akan lebih molor, karena sambil ya namanya juga orang dari jauh ya, pasti terkagum-kagum ya dengan suasana Bali. Hari ini pakai jaket yang rada tebal, jaket riding, cuma hawa dinginnya itu masih kerasa gitu. Nggak sumuk gitu, masih kerasa hawa dinginnya. Sejuk lah teman-teman ya. Daerah mana ini? Ubud, Kintamani lurus, Sukawati kanan. Saya sebenarnya pernah ke arah sini lurus ya, karena pada saat pindahan kemarin itu memang bareng sama anak istri. Gak enak lah kita kerja terus, harus 50-50 life balance. Jadi sempat
ya, baru sempet ya jalan-jalan. Kalau ke arah sini itu ke mana kemarin ya, Bali Zoo ya, sudah buka, nggak terlalu ramai juga, bagus, dan ada prokes yang dijalankan di situ. Suasananya udah mulai persawahan ini. Udah sunrise di sana. Belaluan, Desa Wisata Belaluan, Ubud Properti ya. Tadi tuh ada dua arah. Nah, saya ini pilih arah ke kanan. Kalau dari peta kita harusnya lewat daerah Ubud ya, Tegal Alang, Tegal Alang. Ambil duit dulu. Jalannya mulai naik ini. Kalau dari rute itu memang jalannya nggak terlalu banyak belok-beloknya dan cenderung lurus. Jadi konsekuensinya akan seperti ini gitu. Jalannya akan selalu incline, naik gitu. Cuma naiknya nggak ekstrim ya. Tapi nggak tahu nanti di ujung sana seperti apa bentuknya. Dan di sini hati-hati, banyak anjing. Dipelihara untuk safety, untuk keamanan. Gak usah takut, yang penting jangan bikin mereka merasa terancam aja gitu. Kalau misalnya kelihatan ngeri gitu, ya udah minggir aja. Saya lari pagi gitu, sekali itu ada anjing besar gitu, warna coklat, nggak mau minggir gitu ya. Akhirnya disuruh minggir. Nah, yang punya itu ada di situ gitu. But seminggu setelahnya, ini anjing ada lagi gitu, dan yang punya itu nggak ada di situ. Itu sempet pandang-pandangan ada kali setengah menit ya. Tetap aja nggak mau minggir. Ya sudah, yang marah saja yang ngalah. Kalau kita lihat makin ke atas juga nggak ini ya, nggak makin sepi, tetap konsisten gitu keramaiannya. Oke. Keep straight. Sepanjang jalan di daerah Ubud ini banyak sekali ya toko kerajinan di kanan dan kiri. Ini nggak habis-habis gitu. Memang desa kerajinan gitu ya sepertinya. Jadi membuat kerajinan lokal kemudian langsung dipasarkan di sepanjang jalan utama gitu. Ini konsisten ini dari tadi masuk belokan yang pertama sampai ujung sini masih nggak putus-putus nih store-storenya. Alas Harum Bali, kayak ini ya, musang ya, apa tempat bikin kopi ya? biji kopi. Desa Pakraman Tegal Alang. Cuman dari tadi kalau dari jalan utama ini nggak kelihatan ya, mungkin harus masuk lagi ke dalam baru kelihatan ya terasering-nya. Banyak resto-resto kayak di Sekipan, Kemuning, Lembang gitu ya, Puncak gitu. Ini juga kalau malam kayaknya ramai nih, tempat buat hangout. Oh, itu dia di bawah sana. Makanya ini ada kayak tempat-tempat makan yang ada di pinggir-pinggir. Kayaknya semacam tebing sebenarnya, cuman dikasih penopang sapot supaya pemandangannya itu terasering gitu di bawah sana. Perjalanan masih sekitar 13 kilo. Kalau dari estimasi waktu 16 menit. Masih di daerah Sebatu. Oh ya, kemarin saya sempat posting di story. Kalau teman-teman ada yang nanya kemarin, maaf saya lupa mas siapa gitu. Ini adalah Nolan N72X, lebih ke helm adventure ya, dan dia itu bisa dirubah, di set menjadi, saya agak lupa, 5 sampai 6 konfigurasi. Saya pilih helm ini, dia viewing angle-nya, kacanya, visornya itu luas gitu. Kita tahu helm-helm adventure-nya Nolan itu memang luas ya. Itu loh, tinggi banget ya, gunung apa ya?
Coba kita lihat di peta ya. Kalau Batur sebelah kanan kita, Gunung Rinjani kali ya. Ini kayaknya udah Kintamani ya, karena saya lihat tadi tulisan Kintamani. Batur, Singaraja, Bangli, Gianyar. Kita lurus Batur, Singaraja. Oke. Karena informasinya memang kita itu bisa lanjut ke arah Singaraja ya di sini ya. Karena terhubung juga jalan ini. Oh, awesome. Indah ya. Oh, indah sekali ini. Danau Batur, Gunung Batur maybe. Oke, kita tinggal cari spot aja. Kanan gunung, kiri juga gunung, tapi kita harus fokus ke depan. Inilah suasana Kintamani. Masih sepi ya. Ya masih sepi sih. Banyak tempat-tempat buat hangout, kemudian tempat buat nginep juga ada. Hanya sebagian ini nggak tahu nih udah buka apa belum ya. Ada suatu tempat yang direkomendasikan di sini sama teman-teman dan saya mau menuju ke sana ya, teman-teman ya. Alhamdulillah sudah sampai. Tempatnya bagus, quite good ya. Nah, seperti suasananya, langsung bisa dapat view ya. Ini adalah Gunung Batur. Setelah nanya tadi, itu Danau Batur. Yang tengah itu cuma bukit, dan yang di sana itu ternyata Gunung Agung ya, gunung tertinggi di Pulau Bali. Masih aktif kalau nggak salah. Keren-keren. Oke, kita enjoy kopinya dulu teman-teman. Sudah jam 9 pun belum ada. Cuma ngapain ya? Nanti next sama keluarga atau sama teman-teman di sini aja. Oke, kita mau langsung arah turun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut teman-teman. Oke, sambil pulang kita masih bisa melihat view-nya Danau Batur dari sini. Jadi kangen sama ini ya, Cemoro Kandang. Keren. Worth it dan layak. Oh, ini adalah arah ke danaunya ya. Kita bisa turun ke sini. Tadi kayaknya saya nggak lewat sini deh. Ya, Lake View, ada hotel dan restorannya juga. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa share tentang pengalaman hari ini. Touring singkat aja ke Kintamani, nggak begitu jauh dari kota Denpasar. Kita bisa enjoy pemandangan yang cukup bagus ya, gunung, bukit, kemudian ada Danau Batur juga. Dan sepertinya saya menggunakan jalan yang berbeda dari saya berangkat tadi, dan ini mungkin jalan yang seharusnya ya, jalan umum publik untuk menuju ke tempat wisatanya. Lebih dingin karena banyak pepohonan di sini. Baik, itu aja yang bisa saya share teman-teman. Semoga ada insight, ada manfaat, ada info-info yang bisa kita diskusikan di komen. Terima kasih banyak atas atensinya. Keep safety ride, selalu jaga kesehatan, dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.